Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi yang disebut nilai mutlak itu kalau kalian ketemu lambang garis 2 kayak gini, ini namanya nilai mutlak, gitu ya. Dan maksudnya nilai mutlak itu apa? Jadi kalau kalian ketemu lambang ini, misalnya ada 5, terus ini ada tanda mutlak, berarti positif. Kalau dia negatif, misalnya min 2, terus ketemu tanda mutlak, itu otomatis juga jadi positif. Kalau misalnya dia mutlak, dan di sini kan 3 min 7, kalau kita hitung kan 3 dikurang 7 kan min 4 harusnya. Tapi karena ada mutlak, jadi dia sama dengan positif 4. Jadi yang disebut nilai mutlak itu adalah semua nilai bernilai positif. Kalau ketemu tanda mutlak itu adalah yang seperti ini. Nah, jadi ini bukan garis biasa, ini menunjukkan dia nilai mutlak, berarti dia selalu positif meskipun kalian ketemu negatif, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menghitung persamaan nilai mutlak? Persamaan itu berarti dia pakai sama dengan gitu ya. Jadi ini enggak ada hafalan yang harus kita hafal atau rumus atau sifat apapun, kita langsung ke contoh soal aja. Misalnya pertanyaannya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 6. Nah ini perhatikan ada tanda mutlaknya ya. Cara menyelesaikan nilai mutlak ini ada 2 cara, nanti kalian pilih aja lebih mudah yang mana. Cara pertama, jadi konsepnya adalah gini, suatu nilai misalnya min 5 akan bernilai mutlak itu artinya akan bernilai positif kalau dia dikuadratin kan, karena min dikuadratin positif. Atau misalnya min 5 akan bernilai positif kalau depannya dikasih min. Jadi ada 2 cara ini. Cara pertama dikuadratin, cara kedua nanti kita kasih fungsi negatif dan positif seperti itu. Cara pertama dikuadratin. Ini kan soalnya mutlak 2x min 3 sama dengan 6. Kita kuadratin, harus adil, kanan kiri kita kuadratin gitu ya. Berarti ini 2x min 3 dikuadratin, ini satu kesatuan loh ya, sama 6 dikuadratin. Hati-hati kalau ada satu kesatuan gini dikuadratin, 2x dikuadratin itu adalah 4x kuadrat. Kemudian jangan lupa 2 dikali 2x dikali min 3, atau dengan kata lain ini semua dikali. Berarti 2 dikali 2x adalah 4x, dikali min 3 adalah min 12x. Kemudian min 3-nya dikuadratin itu adalah positif 9. Kuadrat ya, min 3 kuadrat positif 9. Sama dengan 6-nya juga dikuadratin jadi 36. Paham ya? Yang perlu diperhatikan hati-hati mengkuadratkan ini. Langkahnya tadi seperti ini ya. Kemudian kalau ada bilangan persamaan kuadrat, pasti kita pindah ruasin ke sebelah sana semua, sehingga tinggal sama dengan 0. Maka ini saya pindah ruasin, 4x kuadrat min 12x plus 9, ini pindah ruas jadi min 36, harusnya ya kan, min 36. Tapi di sini saya langsung hitung, 9 min 36 itu adalah min 27, ya kan, biar mempersingkat. Kemudian kembali lagi ke pelajaran SMP, kalau ada persamaan kuadrat, itu kan kita pakai cara pemfaktoran. Pemfaktoran itu yang buat 2 kurung gini. Ini SMP kan? Karena depannya 4x, isi dulu 4x sama 4x. Kemudian cari 2 angka, titik-titik dikali titik-titik, yang hasilnya adalah 4 dikali min 27. Yaitu min 108. Kalau ditambah, hasilnya itu adalah yang si punya x-nya, yaitu min 12. Cari 2 angka, kalau dikali hasilnya min 108, kalau ditambah hasilnya min 12. Ini kita coba-coba memang, berapa ya kalau dikali hasilnya 108, kalau ditambah hasilnya min 12 gitu kan. Cara gampangnya adalah kita mencari dari perkalian 108. 108 itu kan bisanya 18 kali 6. 18 kali 6, 108. Sedangkan ini dia maunya min 108. Maka salah satunya harus min dong. Misal yang 18 yang min.
Min 18 dikali 6 itu bisa kalian buktikan hasilnya min 108. Min 18 ditambah 6 itu hasilnya min 12. Sehingga kita dapatlah angkanya min 18 sama 6. Isilah di sini tadi. Min 18 positif 6. Nah, kemudian ini kita disebut ini pemfaktorannya ya. 4x min 18 sama-sama bisa dibagi 2 kan? Maka ini kita bagi 2. 4x dibagi 2 adalah 2x, 18 dibagi 2 adalah 9. Min tetap ya. Nah, yang ini 4x min 6 juga sama-sama bisa dibagi 2. Maka 4x dibagi 2 itu adalah 2x, 6 dibagi 2 adalah 3. Ini adalah pemfaktoran sederhananya. Berarti kita cari x-nya, 2x min 9 sama dengan 0, selalu sama dengan 0 kan? Yang satu lagi 2x plus 3 sama dengan 0. Untuk yang 2x min 9 sama dengan 0, maka ini 2x sama dengan min 9 nya pindah ruas jadi 9, maka x-nya sama dengan 9 per 2. Ya, ini hitungan seperti biasa. Nah, ini juga sama tadi, 2x plus 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3 karena dia pindah ruas, maka x-nya adalah min 3 per 2. Jadi himpunan penyelesaian, karena yang ditanya himpunan penyelesaian kan, kalau himpunan itu selalu ditandai kurung kurawal gini, terus hasilnya biasanya dimulai dari yang terkecil dulu, berarti min 3 per 2, 9 per 2 kurung kurawal tutup. Inilah himpunan penyelesaian kalau kita pakai cara dikuadratkan seperti itu. Yang kedua, ini pakai yang fungsi negatif tadi ya. Tapi sebelum ke fungsi negatif, ini kita 2 langkah. Pertama, penyelesaiannya fungsi positif. Maksudnya apa? Jadi soal tadi mutlak 2x min 3 sama dengan 6, kalian buat sebagai fungsi positif. Artinya ya udah buka aja mutlaknya, terus kerjain seperti biasa kayak pelajaran sebelumnya. Kita buka mutlaknya ya, karena fungsi positif artinya positif kan gak ada yang berubah kan, positif. 2x min 3 sama dengan 6, positif kan? Maka 2x min 3 nya pindah ruas ke sana ya. Harusnya kan 6 plus 3, tapi ini saya langsung aja biar lebih singkat. 6 plus 3 itu adalah 9, sehingga x nya adalah 9 per 2 gitu kan. Udah selesai yang fungsi positif. Kemudian kita dua-duanya ini kita lakuin, fungsi positif dan fungsi negatif. Kita lanjutin ke fungsi negatif, berarti salah satunya ini negatif. Boleh yang di sebelah sini atau yang sebelah sini. Biar lebih gampang yang sebelah sini aja yang negatif. Tapi salah satu ya. Maka 2x min 3 nya tetap, hanya kita buka mutlaknya, sama dengan ini jadi min 6 karena fungsi negatif. Kemudian pindah ruas seperti biasa, 2x sama dengan min 6. Ini tadinya min, pindah ruas jadi plus 3. Maka 2x sama dengan min 6 ditambah 3 itu adalah min 3. Maka x-nya adalah min 3 per 2. Jadi dapat 2 kan? Dua-duanya ini adalah hasilnya ya, himpunan penyelesaian ya, karena dia semua ini harus dikerjakan. Nggak boleh cuma fungsi positif aja atau fungsi negatif aja. Tapi kalau mutlak harus dikerjakan dua-duanya ini. Maka dapat x-nya adalah min 3 per 2 sama 9 per 2. Sama kan sama tadi cara yang dikuadratkan itu? Pasti sama dan harus sama. Ini kalian pilih aja enakan dikuadratkan atau pakai dua fungsi positif dan negatif. Kalau menurut saya sih lebih gampang yang ini, tapi tetap semuanya butuh fokus ya, butuh teliti dalam menghitungnya gitu. Kemudian tipe bentuk soal yang kedua adalah gimana kalau kanan kiri mutlak nilainya. Kalau tadi kan cuma satu aja yang mutlak kan ya, yang sininya nggak mutlak. Dan ini hati-hati tipe soal seperti ini. Bentuk mutlak itu harus bentuknya mutlak sama dengan angka gitu kan. Jadi misalnya nanti ada soal mutlak x min 5 plus 7 sama dengan 8. Ini jangan langsung pakai fungsi positif negatif, tapi 7-nya pindah ruasin dulu sehingga nanti bentuknya jadi kayak gini. Jadinya kan mutlak x min 5 sama dengan 8 dikurang 7. Jadi nanti mutlak x min 5 sama dengan 8 kurang 7 itu adalah 1. Barulah langkahnya seperti ini. Ya, jadi itu adalah bentuk umum nilai mutlak. Selalu mutlak sama dengan gitu kan. Tadi kalau dia ini mutlak, yang satunya nggak mutlak. Nah, sekarang gimana kalau dua-duanya mutlak? Ya,
Kalau dua-duanya mutlak sama, ini bisa cara dikuadratkan atau fungsi positif sama fungsi negatif. Kalau saya coba dua-duanya lagi, saya rasa takutnya kepanjangan. Jadi ini saya pilih salah satu cara aja yang menurut saya lebih gampang, yaitu fungsi positif sama fungsi negatif. Atau kalau kalian mau kuadratin juga boleh, ini dikuadratin, ini juga dikuadratin. Hati-hati tadi mengkuadratkan ya, kalau dia ada dua suku satu kesatuan gini, gimana cara mengkuadratkannya, itu diperhatikan. Terus kemudian nanti akan ada memfaktorkan. Jadi ini saya pilih yang fungsi positif negatif aja, karena menurut saya lebih simpel. Tapi tetap dua-duanya bisa. Fungsi positif artinya mutlaknya tinggal dibuka seperti biasa. Berarti 2x min 3 sama dengan x plus 1. Kerjain seperti biasa juga. Gabungin yang x sama x, sehingga ini 2x tetap karena dia nggak pindah ruas. X-nya tadinya di sebelah sini pindah ke sana, tadinya dia positif jadi min x sama dengan 1 tetap, dia nggak kemana-mana, hanya bergeser ke depan aja. Min 3 saya pindah ruasin, pindah ruas itu artinya lompat sama dengan ya, jadi plus 3. 2x dikurang x itu adalah x, sama dengan 1 tambah 3 adalah 4. Selesai untuk yang fungsi positif. Jangan lupa kerjakan yang fungsi negatifnya. Fungsi negatif juga sama, salah satu aja yang negatif. Hati-hati, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan ya. Salah satu aja yang negatif, boleh yang ini yang negatif atau ini yang negatif. Ini saya pilih yang sebelah sini yang negatif. Maka ini mutlaknya kita buka aja, tetap 2x min 3 sama dengan min. Hati-hati, ini satu kesatuan, biar lebih jelas kita buat kurung. Maka x plus 1, itu min ya, dalam kurung x plus 1. 2x min 3 tetap, kurungnya kita buka, hati-hati, ini jadi min x, min sama plus 1 jadi min 1. Maka sama seperti tadi langkahnya, gabungin yang x sama x, ini 2x plus x, tadinya dia min, pindah ke sana jadi plus x sama dengan ini min 1 punyanya dia, harus ikut ya. Saya hanya geser tempatnya di depan. Min 3 pindah ke sana jadi plus 3. 2x tambah x itu adalah 3x sama dengan min 1 tambah 3 itu adalah 2. Maka x-nya adalah 2/3. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal 2/3,4. Seperti itu. Kalau kanan kirinya ada mutlak. Ya, tipe soal yang ketiga atau bentuk yang terakhir untuk persamaan nilai mutlak itu gimana kalau ada dua mutlak dan ada angka. Nah, ini kalian harus perhatikan beda tipe-tipe ini ya. Pertama satu mutlak angka, kedua dua-duanya mutlak, ketiga ada dua mutlak dan ada angka. Ya, ini gimana penyelesaiannya? Nah, ini hati-hati, agak sedikit kompleks, apalagi mutlak kalian baru pertama kali dipelajarin kan. Tapi saya mencoba menjelaskan sejelas dan seterstruktur mungkin. Jadi ini udah ada strukturnya, kalian tinggal ikutin aja proses-prosesnya, nggak usah terburu-buru cepet-cepet mau selesai. Kalau memang dia ada fungsi positif, fungsi negatif, ya kalian kerjain dua-duanya gitu kan. Nah, ini kembali lagi ke sini ya. Kalau ada dua mutlak dan satu angka, sekali lagi bedakan tipe-tipe ini karena penyelesaiannya tuh agak beda-beda. Kalau ini sama ini sih mirip ya intinya, tapi kalau ini nih agak beda. Kalau ada dua mutlak dan satu angka, langkah pertama ini miripnya itu adalah gini. Kerjakan dulu dia fungsi positif. Fungsi positif itu artinya cuma membuka mutlak, nggak diapa-apain gitu kan. Ini saya tandain pakai titik seperti ini. Ini yang fungsi positif semua. Berarti x plus 1 ditambah x min 3 sama dengan 8. Hanya kita buka mutlaknya seperti biasa. Kayak biasa ngitungnya, gabungin x sama x. X tambah x itu adalah 2x. 1 dikurang 3 itu adalah min 2 sama dengan 8. 2x tetap, min 2 saya pindahin ke sebelah sana. Jadinya kan 8 plus 2. 8 plus 2 itu adalah 10. Ini saya langsung aja ya biar menghemat tempat. Maka x-nya adalah 10/2 itu sama dengan 5. Dapatlah x-nya 1, yaitu x sama dengan 5. Yaitu dari yang semuanya positif. Kemudian yang kedua, salah satu mutlaknya negatif. Ya, salah satu, misalnya yang ini dulu, maka ini negatif. Mutlak itu perlakukan aja kayak kurung ya, biar kalian gak bingung. Negatif, x plus 1 ditambah x min 3. Kalau ditambah tuh nggak perlu kurung ya, biasa aja, sama dengan 8.
ya kan. Kita kali satu-satu ke dalam kurung, berarti min X, min sama plus jadi min 1, plus X, min 3 sama dengan 8. Sama hitung biasa, min X ditambah X, habis kan X-nya 0, min 1, min 3, itu adalah min 4, sama dengan 8. Kok min 4 sama dengan 8? Ya tidak memenuhi, karena di sini nggak ada X-nya yang bisa dicari. Karena X-nya habis ya, min X tambah X, 0 kan, habis kan, maka tinggal angka sama angka, berarti dia tidak memenuhi, X-nya nggak ada. Yang ketiga tadi kan salah satunya yang min, yang depannya ini. Nah yang ketiga itu salah satunya juga min, yang sebelah sini, berarti karena ini udah min, sekarang gantian yang sebelah sini min, berarti ini tetap positif, maka tetap X plus 1 min dalam kurung X min 3. Nah kalau ada min tuh penting banget dibuat kurung, karena dia satu kesatuan. X plus 1 tetap, ini kita kali satu-satu jadi min X plus 3 sama dengan 8, sama ngitungnya X min X 0 kan, X dikurang X 0, tinggal 1 tambah 3 4 sama dengan 8, tidak memenuhi juga karena X nya nggak ada. Udah ya, itu udah 3 kali. Kemudian yang keempat kalinya adalah dua-duanya min. Tadi yang pertama positif, yang kedua salah satunya min, yang ketiga yang ini yang min, yang keempat dua-duanya min. Maka ini min kurung buka X plus 1 min kurung buka X min 3 sama dengan 8. Kita kali min ya. Nah ini pentingnya kurung, sekali lagi saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin kurung. Maka min X min 1 min X plus 3, karena dikali masing-masing ke dalam kurung ya, sama dengan 8. Min X, minjem X, minjem lagi X, maka min 2X. Minjem 1 ditambah 3, plus 2 sama dengan 8. Maka ini min 2X, 2-nya saya pindahin ke sana, tadinya plus jadi min, berarti kan 8 dikurang 2, itu sama dengan 6. Maka X-nya adalah 6 per min 2, itu sama dengan min 3. Ini saya langsung aja ya, karena saya anggap kalian kemarin di soal latihan yang tentang persamaan pertidaksamaan udah banyak yang bisa menghitung seperti ini. Berarti X-nya kita dapat min 3 dan 5, karena yang ini tadi tidak memenuhi ya, jadi cuma min 3 dan 5, itu himpunan penyelesaiannya. Seperti itu, jadi hati-hati ya, harus tahu kapan pakai cara seperti ini, dan gimana kalau dia ada mutlaknya ada 2, jadi pakai 4 step seperti itu dikerjakan semuanya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau sebelumnya tadi persamaan itu kan pakai sama dengan ya. Kalau pertidaksamaan itu pakai notasi tanda seperti ini. Entah dia lebih kecil atau lebih besar, itu kan pertidaksamaan kan. Kalau nggak lebih kecil ya lebih besar, meskipun di sini ada sama dengannya tetap gitu ya. Jadi kita langsung ke contoh. Misalnya kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 5 kurang sama dengan 6. Mau ada sama dengannya atau nggak ada, penyelesaiannya kalau tandanya kurang itu sama aja. Cuma kalau di sini dia ada sama dengannya, sampai akhir juga tetap ada sama dengan. Jangan tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau dia lebih kecil, ini dia bentuk susunannya adalah seperti ini. 2x plus 5 di tengah-tengah, lebih kecil sama dengan 6-nya tetap. Nah yang sebelah sana min 6 lebih kecil sama dengan. Jadi bentuk defaultnya selalu seperti ini. Kalau ininya lebih kecil, penyelesaiannya itu selalu seperti ini. Yang sebelah sananya negatif, sininya positif tetap. Nilai mutlaknya di tengah-tengah ini. Mutlaknya otomatis dibuka aja tanda mutlaknya. Seperti itu. Kalau lebih kecil ya, pasti kayak gini. Kemudian penyelesaiannya, kan tujuan kita mencari nilai X-nya ya, atau himpunan penyelesaian itu kan berarti nilai X-nya. Maka di sini 5 ini harus pindah dong, supaya tinggal tersisa X doang. Maka di sini 2X, 5-nya pindahnya kemana? Ke sana sama ke sana, harus adil, kanan kiri dapat. Tadinya plus 5 pindah ke sana jadi min 5 kan, 6-nya tetap gitu ya. Ini plus 5 pindah ke sana juga jadi min 5, min 6 ini tetap gitu ya. Kemudian sini tinggal sendirian 2X kan, karena 5-nya udah pindah. Tujuan kita mencari X-nya ya, tapi kita hitung dulu ini min 6 min 5 itu kan min 11, kurang sama dengan ini 2X-nya tetap dulu, kurang sama dengan 6 dikurang 5 itu adalah 1.
Tujuan kita mencari X-nya, sedangkan di sini adalah ada 2X. Supaya dia tinggal X doang, maka kita bagi 2 kan, supaya ini tinggal X doang. Kan dia 2X dibagi 2 nanti tinggal X doang kan. Maka ini semua dari ujung ke ujung kita bagi 2. Berarti ini min 11 per 2 kurang dari sama dengan 2X dibagi 2 itu adalah X doang, kurang dari sama dengan 1 dibagi 2, seperti itu kan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal, ini itu dibacanya X sehingga, tapi nggak penting membaca ini, yang penting adalah inti dari sininya. Ya ditaruhnya di setelah kata sehingga ini, simbol sehingga. Ini ditaruh di sini, koma X-nya anggota real. Ini tuh elemen, lambangnya seperti ini atau anggota. R itu adalah real. Tapi sekali lagi ininya nggak terlalu penting, yang penting kuncinya adalah di sininya. Tapi kalau ditanya himpunan penyelesaian pasti bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Soal yang kedua untuk pertidaksamaan, kalau tadi lebih kecil, penyelesaiannya kan seperti ini, sini min, sini plus, terus tandanya arahnya seperti ini. Karena ada sama dengannya, maka sampai akhir ada sama dengan, itu kalau lebih kecil. Kalau dia lebih besar, ini ada lebih besar ya, meskipun di sini ada sama dengan atau enggak ada, penyelesaiannya sama. Kalau dia lebih besar, mutlak dari 1 min 3X lebih besar dari 2, penyelesaiannya itu pakai atau, nggak gabung kayak gini, nggak boleh, pakai atau. Ataunya gimana? Pertama dia sebagai fungsi positif, artinya tetap aja 1 min 3X, kita buka langsung mutlaknya, lebih besar dari 2, nggak ada yang diapa-apain di sini, hanya membuka nilai mutlaknya. Hitung seperti biasa, ini min 3X, hati-hati minnya punya siapa, tetap ikut ya, min 3X lebih besar, 2-nya tetap, satunya saya pindahin ke sana, tadinya plus 1 jadi min 1, maka ini min 3X tetap lebih besar dari 2 dikurang 1, itu adalah 1. Ingat, kalau X-nya minus atau variabelnya minus, maka tandanya dibalikkan, tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Jadi ini 1 per min 3 atau sama aja min 1 per 3. Udah, ini fungsi yang satunya lagi. Atau ini artinya tetap dikerjain dua-dua ini ya, kalau dia lebih besar itu pakai atau 1 min 3X tadi tandanya tetap lebih besar, sekarang tandanya lebih kecil dan di sininya min ya. Jadi sekali lagi kalau lebih besar penyelesaian itu adalah pakai atau, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil, yang satu plus, yang satu min. Min itu yang lebih kecilnya, yang positif itu yang di soal awalnya ini kan lebih besar, seperti itu. Sama penyelesaiannya, ini min 3X tetap, ini min 2 tetap, satunya saya pindahin ke sana jadi min 1, jadilah min 3X kurang dari min 2 min 1, itu adalah min 3. Ingat lagi tadi kalau X-nya minus tandanya berubah, tadinya lebih kecil jadi lebih besar, X-nya jadi min 3 per min 3 atau X-nya lebih besar daripada 1. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya 2 ini. Tadi ya karena lebih besar maka dia pakai atau. Maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya kurung kurawal X sehingga, sekali lagi ini nggak terlalu penting, yang penting ininya X kurang dari min 1 per 3 atau X lebih besar dari 1 dengan X-nya itu adalah anggota real, selalu seperti itu. Paham ya bedanya lebih besar sama lebih kecil? Kalau di sini ada sama dengannya, berarti ini juga ada sama dengannya semuanya, gitu kan? Berarti ada sama dengannya gitu aja, ya. Tipe soal yang ketiga untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana kalau kanan kirinya ada mutlaknya? Biasanya kalau untuk tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak itu cuma sampai sini aja bentuknya. Kalau tadi kan yang persamaan ada yang 2 mutlak dan 1 angka. Biasanya kalau untuk pertidaksamaan hanya sampai ada 2 mutlak. Bagaimana ini penyelesaiannya? Tandanya di sini lebih kecil. Ingat tadi pelajaran yang awal banget, menyelesaikan nilai mutlak itu bisa dengan cara kuadrat kan. Nah kalau ada 2 mutlak di pertidaksamaan ya, sekali lagi di pertidaksamaan nggak bisa pakai fungsi positif negatif, mau nggak mau pakai kuadrat ya, hanya untuk di pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau ada 2 nilai mutlak ini harus dikuadratin satu-satunya penyelesaian. Sebelah sini dikuadratin, sini juga dikuadratin, mutlaknya diganti kurung aja nggak apa-apa biar enak dilihatnya. Nah ada cara simpelnya, ini boleh kita hitung kuadrat nih kayak tadi 2x kuadrat terus 2 kali ini plus 3 kuadrat gitu kan, boleh seperti itu. Atau ada cara cepatnya,
nggak perlu kita mengkuadratkan. Ini kita pindahin ke sebelah sana, boleh kan? Jadi di sini 2x plus 3 kuadrat tetap, min, hati-hati ini satu kesatuan ya, jangan ada yang ketinggalan, min dalam kurung x plus 6 kuadrat, sehingga di sini tinggal 0. Ingat bentuk a kuadrat, jadi ini kita misalkan a, dikurang ini kita misalkan b kuadrat, itu kalau difaktorin jadi a min b, a plus b. Ya, ini cuma intermezzo aja, keterangan sekilas. Jadi ini nggak terlalu penting, tapi tetap harus kalian tahu. Kalau ada bentuk a kuadrat min b kuadrat, itu bisa dijabarin jadi a min b, a plus b dalam kurung gitu ya. Jadi ini kita misalkan a, ini kita misalkan b. Berarti penjabarannya adalah 2x plus 3 min x plus 6. Ini kurungin, hati-hati ini ada banyak kurung di sini. Kurung buka lagi, yang satu yang plus, 2x plus 3 ditambah x plus 6. Ini saya buat kurung biar jelas aja. Paham ya? Jadi yang satu dikurang, yang satu ditambah. Ini dibatasi antar kurung. Hitung biasa, kita buka kurungnya berarti kan 2x min x. Itu x doang dong. Sama 3 min 6 plus jadi min 6 ya. 3 min 6 itu adalah min 3. Yang sebelah sana 2x sama x kan. 2x tambah x, 3x. 3 tambah 6, 9 gitu kan. Kurang dari 0. X min 3 tetap karena nggak bisa diapa-apain lagi. Nah yang 3x plus 9 sama-sama bisa dibagi 3 kan. 3x dibagi 3 itu adalah x. 9 dibagi 3 adalah 3. Tandanya kurang dari 0. Cari masing-masing lagi kayak pemfaktoran tadi. X min 3 sama dengan 0, maka x nya adalah 3. Yang ini juga sama, x plus 3 sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 3. Hati-hati, kalau lebih kecil, ini kan lebih kecil dari soal awalnya, maka bentuknya itu x selalu di antara sini, x, dan dia arahnya selalu ke sini ya. Nggak mungkin arahnya ke sana, atau ke sana, ke sini, itu nggak mungkin. Pasti arahnya menghadap ke sana, x-nya di tengah-tengah, kalau dia lebih kecil ya. Dan ini nggak ada sama dengannya ya, maka nggak perlu di sini sama dengan, karena di awalnya nggak ada sama dengannya. Di sini adalah angka yang besar, jadi dari 3 sama min 3, besarnya yang 3 kan, besar. Nah ini adalah angka yang kecil di antara tadi angka yang kita temuin, yaitu min 3. Jadilah HP-nya ini. Kalau misalnya nanti lebih besar, misalnya ini lebih besar, kan dapatnya x-nya 3 sama min 3 sama nih ya. Kalau dia lebih besar, maka pakainya atau tadi ya. Kalau lebih besar pakainya atau. Kalau dia ada lebih besar sama dengan, maka sini juga ada sama dengan. Atau yang satunya lebih besar sama dengan, yang satunya kurang dari sama dengan. Yang lebih besar itu angka yang besarnya, yang kecil sama dengan itu angka yang kecilnya. Itu kalau tandanya lebih besar sama dengan ya. Jadi ini seandainya. Kalau dia lebih kecil, tadi soal aslinya ya begini madepnya, seperti itu.